Yo, selamat datang di dunia komik. Hola YouTube. Selamat pagi para pencinta komik dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita akan menceritakan tentang Tensei Shitara Slime Data Ken chapter 74, yang mana ini kelanjutan dari Tensei Shitara Slime Data Ken chapter 73. Pada chapter tersebut menceritakan tentang Laples yang sedang melaporkan kejadian di gereja barat saat bertemu dengan vampir. Kemudian pada akhirnya itu atau endingnya itu menceritakan tentang Raja Palmut yang sedang diinterogasi oleh Sion serta Paus dan Razen yang menjadi tahanan di sana. Kemudian datang juga Rimuru, dan bagaimana kelanjutan ceritanya, marilah kita simak pembahasannya ke dalam dunia komik sebagai berikut. Cekidot. Tensei Shitara Slime Data Ken chapter 74. Clayman mengerahkan pasukannya. Benar, kemungkinan besar mereka berniat untuk mencari rute penyergapan dengan mendatangi ibu kota naga yang terlupakan. Nah, di sebelah kiri itu ada wilayah kuasanya Milim, kemudian negara boneka Jistab, dan ibu kota naga yang terlupakan. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 30.000. Sebentar, itu kata Rimuru. Ada yang datang. Wah, siapa ya yang datang? Sekarang kita lihat. Nah, ini Tensei Shitara Slime Data Ken. Kita tunggu bentar nih. Siapa sih yang datang? Wah, ini siapa nih? Iha. Dia kenalanku. Ayo. Lama tak jumpa, Rimuru Dono. Syukurlah aku datang tepat waktu. Tepat waktu? Maksudnya? Kata Rimuru. Siapa sih nih? Kita juga nggak tahu nih siapa sih orangnya nih. Kedatangan pasukan utama akan sedikit terlambat. Meski tak seberapa, aku membawa beberapa pasukan yang bisa dikerahkan lebih dulu. Fiuskun, ada perlu apa kau kemari? Atas dasar perjanjian keamanan antara Kerajaan Brumun dan Federasi Tempest, tolong izinkan kami bergabung dalam pasukan anti Palmut. Selangkah lebih dekat dalam mewujudkan cerita khayal di mana manusia dan monster dapat hidup saling berdampingan. Nah, ini yang chapter 74, dialog antara manusia dan iblis. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak pembahasannya. Hah? Sudah selesai? Nah, di sini Fiuskun itu kaget. Apa maksudnya itu? Berdasarkan informasi dari Myormile dan yang lain, baru 2 minggu berlalu semenjak deklarasi perang dari kerajaan Palmut, kan? Saya sudah mengirim pembawa pesan, tapi sepertinya malah terjadi kesalahpahaman di sini. Jadi begini, Pius, lapor. 30 pasukan berkuda terdeteksi mendekat. Pemimpin mereka adalah Gajel Dwargo. Satu persatu
masalah berdatangan. Nah, itu Gazelnya datang nih sama rombongannya. Skill tingkatan dari Magic Sensei yaitu Universal Detect memberikan efek berupa peningkatan jangkauan dan akurasi deteksi. Sebetulnya merepotkan juga kalau tiap detail kecil selalu dilaporkan. Seenggaknya kasih laporan untuk hal yang darurat aja dong, ya. Lama tak jumpa, Rimuru. Kelihatannya kau sudah jadi Raja Iblis sekarang. Yah, ada banyak hal yang terjadi. Kebetulan sekarang kami sedang berencana mengadakan rapat dewan dengan para eksekutif untuk membahas rencana ke depannya. Ho, kalau begitu aku akan ikut andil dalam rapat itu, kata Gazel. Nah, selanjutnya, kupikir kau sedang melakukan sesuatu, tapi tak disangka kau menjadi seorang Raja Iblis. Sudah kubilang, ada banyak hal yang terjadi. Raja Iblis? Nah itu, lagi kaget nih viewsnya. Apa maksudnya itu? Raja Iblis? Aku sudah tidak bisa menahannya. Kalau mau ke toilet, nanti tinggal belok di pengkolan sana. Aku bukannya mau ke toilet. Rimurudono, tolong jawablah dengan serius. Apa maksudnya kau menjadi seorang Raja Iblis? Apakah itu ada hubungannya dengan berakhirnya perang melawan pasukan Falmouth? Persis seperti perkataan Raja Gazel, aku menjadi seorang Raja Iblis karena keperluanku. Sebagai gantinya pasukan Falmouth lah yang Tunggu. Nah ini ada yang mengatakan tunggu dulu. Soalnya permasalahannya rumit sekali nih. Semuanya ingin tahu cerita lengkapnya. Tunggu Rimuru. Nah itu katanya tadi. Aku juga ingin mendengar alasanmu saat pasukan kerajaan Falmouth menyerbu. Nah, itu Gazel nih saat di atas kuda terbangnya. Kenapa kau menghilang? Tunggu sebentar. Bukan begitu, aku sebetulnya... Nah ini, Pesta juga melaporkan seperti itu. Dia bilang... Apa sih dia bilang pestanya nih? Saat penyerbuan pasukan Falmouth tiba-tiba hilang tanpa jejak. Saat ini, kami sedang menginvestigasi penyebabnya. Nah jadi... Pada saat itu kan pasukan Falmouth-nya semuanya hilang. Sebenarnya itu karena pemanggilan iblis. Pesta bilang begitu, kata Rimuru. Begitu ya, aku mulai mengerti maksud kedatangan Raja Gazel kemari. Pesta pasti langsung menyampaikan apapun yang terjadi saat itu. Individu yang dapat membunuh hingga puluhan ribu prajurit sesuka hatinya pasti terkesan jauh lebih berbahaya dibandingkan senjata nuklir yang harus dipersiapkan lebih dulu sebelum diluncurkan. Nah, di sini semuanya lagi khusyuk mendengarkan ya, ingin tahu cerita lengkapnya. Mereka sedang ingin memastikan apakah aku pelaku dari pembunuhan 20.000 prajurit itu. Memang kalau kuungkapkan faktanya pasti akan membuat kekacauan, tapi tidak enak juga kalau aku merahasiakannya. Karena pasukan Falmouth-nya menghilang secara misterius. Jadi, nah, Piuskun. Waduh, kayaknya mustahil bisa mengelabuinya. Lagian tadi aku juga hampir keceplosan soal tumbal. Nah, selanjutnya, sepertinya aku mulai berhalusinasi karena kelelahan sehabis buru-buru kemari. Jadi pasukan Falmouth menghilang secara misterius ya. Baiklah, aku mengerti. Selanjutnya, tapi aku ingin ikut menghadiri rapat dewan tersebut. Tentunya aku percaya dengan perkataanmu, Rimurudono. Meski begitu bukan berarti aku bisa tinggal diam soal perkara ini. Tentu.
Bila Anda merasa khawatir, serahkan saja semuanya pada saya, kata Diablo. Saya termasuk ahli dalam memanipulasi ingatan. Wah, seram sekali nih Diablonya. Tidak usah. Rimuru, sepertinya kau mempercayai pria itu ya. Tapi kalau ada bawahannya yang mendengar percakapan kita tadi, tolong dihapus ingatannya ya. Aku tidak ingin mereka menyebarkan rumor soal itu meski niat mereka tidak buruk. Dimengerti? Ya, dimengerti. Nah ini. Aku tahu kalau mereka juga percaya dengan perkataan kami. Laporan seperti apa yang harus kuberikan pada raja nanti ya? Wah, Pius nih masih bingung juga nih. Ternyata kejadiannya rumit sekali. Kalau dia memang percaya dengan pihak Palmud, dia pastinya bisa mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Namun dia memilih untuk tetap mematuhi perjanjian itu dan datang kemari. Maaf, toiletnya ada di mana ya? Biar saya antarkan ke tempatnya, kata Suna. Nah, itu Suna di sana sambil tersenyum. Berarti yang jadi masalah adalah pihak mereka ya? Wah. Bukankah kau sang raja yang gemar bersembunyi di dalam tanah? Nah, ini ada yang datang nih. Siapa sih nih orangnya nih? Sungguh mengejutkan. Seorang pengecut ini berdiri sejajar dengan sosok Raja Iblis. Nah, ini siapa nih? Skill Universe Detekku tidak bisa mendeteksinya. Siapa sebenarnya pria ini? Lapor, karena individu tidak memancarkan aura permusuhan, laporan tidak diberikan. Jangan ngambek dong. Tapi kalau dia bukan musuh, ada perlu apa dia kesini? Rimuru sama Sokka? Nah, itu Sokkanya datang tuh. Sepertinya mereka adalah utusan dari dinasti sihir Sarion. Terlebih lagi kemungkinan dia merupakan seorang Archduke. Archduke dari Sarion? Nah, itu Sokka lagi melapor nih. Kenapa orang besar seperti dia datang langsung kemari? Barusan orang itu dipanggil dengan nama Rimuru kan? Sepertinya demikian. Soal itu sepertinya karena Ele. Rimuru, begitu ya? Rupanya kau. Kaulah Raja Iblis Rimuru yang memperdaya anakku. Wah, ini sambil mengeluarkan skillnya nih. Wah, skillnya kayaknya berbahaya juga nih. Apa? Lapor, itu merupakan sihir perpaduan antara api dan ledakan. Teknik tingkat lanjut yang mengontrol sihir dengan sendirinya sedang dirapalkan. Tidak, kenapa malah beri penjelasan? Nah, ini bisa gawat kalau tidak Nah, itu dijitak dia tuh. Ellen, sebentar. Kenapa papa malah datang ke sini? Papa? Yah, mau bagaimana lagi? Aku jadi kalang kabut setelah mendengar laporan kalau anakku telah diculik oleh Raja Iblis. Oh, ini ternyata papanya Ellen. Seperti biasa, penyakit orang tua manjanya masih belum sembuh. Tidak, Tuan, sebetulnya saya sudah melaporkan detailnya pada Anda. Sudah kuduga papa terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi sihirnya barusan itu jangan-jangan. Nah, ini jangan-jangan katanya Rimuru.
Jangan apa ya? Lah, dia kenalanmu toh. Rimurusan, apa tidak masalah kalau kuperkenalkan papaku? Iya, silahkan. Nah, ini mau diperkenalkan sekarang nih. Perkenalkan, beliau adalah Archduke dari dinasti Sihir Saryon, Elalud Grimwald. Senang bertemu denganmu, wahai pemimpin hutan agung Jura dan para monster. Namaku Rimuru Tempest, katanya nih Rimuru. Senang bertemu denganmu juga. Wah, sudah berkenalan nih. Lalu, apa kau kemari hanya untuk bertemu Ellen? Tentu saja, bukan karena itu. Aku kemari untuk mempertimbangkan bagaimana hubungan antar negara kita ke depannya. Dan juga aku ingin melihat secara langsung seperti apa sosok orang yang menarik perhatian putriku. Lalu bagaimana keputusanmu? Aku masih belum tahu, namun satu hal yang pasti, kau bukanlah orang sembarangan yang bisa sekedar digertak. Sudah kuduga sihir barusan itu cuma sekedar pertunjukan ya. Benar, aku hanya menggunakan minimal energi untuk mengaktifkannya tadi. Mohon maaf karena sudah mengetesmu dengan tindakan barusan. Lama tak jumpa Raja Gazel. Ellen ya? Kukira siapa? Jangan seenaknya sentuh Ellenku, Gazel. Sebenarnya dia ini orang hebat atau orang aneh. Aku jadi sulit menilainya. Oh iya, mungkin ini sedikit tidak sopan, tapi bolehkah aku ikut andil dalam rapat dewan yang kau sebut barusan? Si Ellen nampaknya tidak kenal ampun. Aku masih kekurangan informasi untuk mengidentifikasi orang ini. Itu kata Rimuru nih. Masih bingung juga, masih mempertimbangkan juga nih siapa sih orang ini dan bagaimana kehebatannya. Baiklah, akan kusediakan tempat untukmu. Tapi jumlah pendatangnya semakin banyak karena tamu tak diundang ya. Terima kasih banyak, katanya itu orang itu tuh. Rimuru sama, kemungkinan kita tidak bisa masuk ke ruang rapat biasanya dengan orang sebanyak ini. Saya akan siapkan tempat yang lain. Jadi saat ini, oi Rimuru, aku sudah selesai membaca yang ini. Apa ada lanjutannya? Wah, itu Veldora datang tuh. Mintanya nanti saja, Veldora. Aku sedang ada tamu sekarang. Baiklah. Nah, semuanya melirik. Vel siapa sih? Nah, ini Rimuru Dono. Siapakah orang itu? Oh, dia. Sebetulnya aku tidak ingin membuat kalian terkejut, tapi dia ini temanku, Veldora. Namaku adalah Veldora. Nanti kalian juga boleh memanggilku sebagai Naga Badai. Naga Badai Veldora? Nah, itu semuanya kaget. Tunggu sebentar, ada yang ingin kubicarakan denganmu, Rimuru. Aku juga, tolong berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Padahal rapatnya kan masih belum dimulai. Begitu ya? Dengan kata lain, menghilangnya Naga Badai 2 tahun lalu itu gara-gara ulahmu?
Ya, kurang lebih begitu. Di saat aku sedang sibuk-sibuknya cari skill, ternyata seluruh dunia dilanda kepanikannya. Asyik aku dapat skill Water Blade. Padahal semua sudah was-was karena kemunculan Raja Iblis baru. Sekarang malah ditambah lagi dengan naga badai. Gereja Suci Barat tidak akan tinggal diam, terlebih lagi karena mereka sangat memusuhi naga badai. Benar sekali. Saat sang naga bangkit, mereka pasti akan langsung menyadarinya. Federasi Tempest dan Duargon memiliki perjanjian kerjasama ketika dilanda krisis kenegaraan. Tapi yang pastinya kami juga tidak menduga kalau malah akan berhadapan melawan Gereja Suci Barat, Raja Gazel. Selanjutnya, kalau kami akan berseteru dengan Gereja Suci Barat, kau akan memihak siapa? Untuk apa bertanya soal itu, Rimuru? Kata Gazel. Duargon tidak memiliki hubungan apapun dengan Gereja Suci Barat, jadi tidak ada alasan untuk menolak memberi bantuan pada Federasi Tempest yang merupakan sekutu. Begitu ya? Kalau Kak Senior bilang begitu, rasanya jadi semakin meyakinkan. Kau harus lebih belajar berisyarat. Untung saja ini adalah percakapan rahasia. Kursi habis, itu apa lagi? Itu sudah kursi yang terakhir. Nah, berikutnya tinggal barangnya, Veldora sama. Aku kurang menjamin langkah seperti apa yang akan diambil oleh negara lain. Nah ini nih, masih rapat nih, rapatnya masih dibuka. Meskipun akan pecah perang, kurasa situasinya terlalu berat sebelah. Ah iya. Dilihat dari sudut pandang seorang utusan yang tidak bisa memastikan situasinya secara utuh, tentunya akan menganggap Raja Iblis yang telah membasmi 20.000 orang sebagai pihak bersalah. Andai kata Gereja Suci Barat menandaimu sebagai musuh Tuhan, maka kemungkinan besar seluruh negara bagian barat akan menjadi musuhmu. Kalau begitu, kemungkinan besar kedudukan dari negara sahabat akan menjadi sulit. Itu bisa merepotkan. Sebagai perwakilan dari dinasti sihir Sarion, bagaimana pendapatmu soal perihal ini? Aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dalam tahapan ini. Selain itu, Ellen bukan orang yang mendorongmu untuk menjadi Raja Iblis. Karena itulah aku tidak bisa sekedar menonton. Bila informasi mengenai situasi perang ini menyebar luas ke wilayah barat, negara kami juga akan terkena dampaknya. Tidak perlu risau soal itu. Fakta tersebut tidak akan tersebar luas. Apa maksud perkataanmu itu, Gazel? Semua mayatnya menghilang dan tidak ada yang selamat selain para tahanan. Benar begitu bukan, Rimuru? Saat aku memutuskan untuk menghidupkan kembali Sion dan yang lainnya, aku sudah membulatkan tekadku. Aku sudah tidak akan gentar meskipun harus menanggung lebih banyak dosa lagi. Ya, itu benar. Terus skenario seperti apa yang akan kita sebarkan? Tampaknya kau sudah sepenuhnya membulatkan tekadmu ya. Itu bagus, seorang raja tidak boleh menyesali keputusannya, kata Sion. Baiklah, karena kalian semua sudah memperkenalkan diri kalian, aku akan memperkenalkan kembali perwakilan dari masing-masing negara. Perwakilan dari negara persenjataan Duargon. Yang mulia Raja Gazel Duargo sama. Perwakilan dari negara manusia binatang Yurazania, 3 kesatria manusia binatang, ketua Albis sama.
Ini diperkenalkan oleh Suna ya semuanya. Perwakilan dari Kerajaan Brumun, seorang Guild Master sekaligus asisten Biro Informasi, Pius Sama. Kenapa aku bisa memiliki peran penting seperti ini? Malah aku sendiri yang mengatakannya. Perwakilan dari dinasti sihir Sarion, Archduke Elalud Grimwald Sama. Dan yang terakhir, perwakilan dari negara Federasi Jura Tempest, pemimpin sekaligus yang mulia Raja Iblis, Rimuru Tempest Sama. Ngomong-ngomong, aku meminta Veldora untuk ikut berpartisipasi sebagai penasihat. Tapi karena jika dia bicara bisa membuat tempat ini porak-poranda, aku jadi memberikan kitab suci bernama Manga padanya. Dengar, pokoknya jangan mengganggu kami. Dia sudah fokus pada manganya. Selain itu, aku tidak boleh lengah karena ada sosok yang harus kuwaspadai di sini. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama aku harus menjelaskan kronologisnya terlebih dahulu. Sebab beberapa dari mereka ada yang ingin tahu mengenai awal mula hubunganku dengan Veldora. Sebelumnya aku pernah dengar bahwa kau berasal dari negara yang sama dengan Shizu Sama. Shizu-san ya. Aku bercerita mengenai diriku yang dulunya merupakan manusia dari dunia lain. Keseharianku setelah bereinkarnasi sebagai slime, diserang oleh Hinata. Saat aku hendak pulang, kami pun setelah tur dari negara lain. Kejadian setelah aku berhasil kembali dari penyerangan, bahkan hingga proses perubahanku menjadi Raja Iblis. Lalu di tengah-tengah kejadian itu, aku menjadikan pasukan Palmut sebagai tumbal, dan kemudian berevolusi menjadi Raja Iblis. Nah, yang barusan kuceritakan itu merupakan faktanya. Tapi cerita yang disebarkan nantinya akan kuubah drastis. Apa alasannya dan seperti apa Anda akan mengubah ceritanya? Jika kita meminta persahabatan dengan tangan yang berlumuran darah, sekalipun itu niat yang baik, tidak akan ada seorang pun yang mau menerima tangan tersebut. Jika keinginan Rimuru adalah kehidupan dan kemakmuran bersama antara manusia dan iblis, maka hal yang ditakutkannya pasti adalah perbuatan yang buruk. Nah, selanjutnya, sekalipun itu perbuatan bawahanku, akulah yang tetap akan disalahkan. Namun, lain cerita jika itu perbuatannya sang naga badai. Keberadaannya sudah melegenda dan perbuatannya pun tidak perlu diragukan lagi, sudah pasti merupakan suatu bencana. Karena itulah mereka tidak akan punya pilihan lain selain menerimanya. Jenius ya, Pak tua ini bisa diam sedikit tidak sih? Aku juga setuju dengan skenario cerita ini. Daripada putriku dibenci karena menyebabkan lahirnya Raja Iblis baru, cerita negosiasi dengan naga badai bisa dilakukan berkat lahirnya Raja Iblis. Penyebaran cerita seperti itu akan lebih baik. Kok kedengarannya egois? Kasihan sekali padahal dia sudah melakukannya. Kalau ada yang keberatan, katakan saja, terutama Veldora, kau akan menanggung semua dosa yang telah aku perbuat. Aku sama sekali tidak keberatan. Aku sudah memutuskan untuk menanggung semua perbuatan yang telah kau lakukan bersama. Jadi pergunakanlah kekuasaan naga badai sesukamu. Baiklah, terima kasih. Ngomong-ngomong Rimuru, apa yang akan kau lakukan terhadap para tahanan itu? Dia benar-benar berteman dengan naga badai ya.
Kebenaran bisa saja terungkap dari mulut mereka. Itu pertanyaannya gimana? Kau benar. Aku akan menghancurkan kerajaan Palmut sekali lagi. Oh, tindakan secara langsung lagi ya? Apa kau bermaksud untuk melakukan perang? Bisa dibilang begitu. Pertama, aku akan membebaskan raja mereka saat ini dan membuatnya membayar ganti rugi terhadap negaraku. Tapi aku tidak akan menggunakan pasukan. Tapi kan beberapa bangsawan di sana memiliki hati yang busuk. Jadi aku tidak akan yakin mereka akan membayar ganti ruginya dengan benar. Justru itu yang aku incar. Selanjutnya, masalah ganti rugi hanyalah pemicu saja. Tujuanku yang sebenarnya adalah menciptakan perang saudara di dalam kerajaan Falmouth. Perang saudara? Nah, itu sudah berdiri tuh calonnya nih. Saat kerajaan itu hancur, aku bisa menciptakan negara baru. Dan aku akan menjadikan pahlawan Nyum sebagai raja barunya. Untungnya dia sangat populer di kalangan masyarakat. Kau tidak begitu terkejut ya, anak muda? Haha, soalnya aku sudah mendengarnya secara rahasia dari beliau. Maksudnya revolusi ya? Palmut telah kehilangan 20.000 pasukannya. Jadi itu bisa saja dilakukan, tapi untuk melakukannya itu tidak mudah. Oh, semangatmu itu sangat bagus, tapi bagaimana dengan tekadmu? Tugas yang telah diberikan dan dipercayakan padaku ini akan aku lakukan dengan segenap jiwa dan ragaku. Sebagai seorang pria, ingin terlihat keren di hadapan wanita pujaan hati merupakan hal yang wajar, bukan? Dasar bodoh. Wahai Raja Duar, aku juga akan menjaminnya. Dia ini memang bodoh, tapi dia bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga dia dijuluki sebagai raja pahlawan seperti dirimu. Aku, Grusius, akan memastikannya dan melihatnya. Oh, begitu ya? Kalau begitu, baiklah. Jika terjadi apa-apa, jangan sungkan untuk meminta bantuanku. Dengan senang hati. Baiklah, jika kalian memilih pendapat lain mengenai rencana ini, aku ingin kalian mengatakannya. Boleh aku berpendapat, Pius? Brumun mungkin dapat membantu rencana tersebut. Di kerajaan Palmut terdapat seorang yang memiliki hubungan jarak jauh dengan Raja Brumun bernama Marquis Mueller. Menurutku kita bisa melakukan negosiasi dengannya. Jika negosiasi itu berjalan lancar, aku rasa kita dapat melakukannya. Wahaha, menarik. Ini sangat menarik. Kalian benar-benar membicarakan motif kalian yang sebenarnya dengan berbagai negara bersama. Justru aku yang malah terlihat aneh karena mewaspadai kalian. Pius, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Kenapa negaramu menjalin hubungan diplomatik dengan Tempest? Kau hadir di sini hanya sebagai tokoh masyarakat Brumun, bukan? Aku? Apa maksudmu itu? Aku mengandalkanmu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh Raja Brumun. Ini mungkin terdengar lancang, tapi negaramu tidak bisa disebut sebagai negara yang besar. Jadi negaramu pasti hanya akan mengikuti kesepakatan yang menguntungkan saja. Jika dilihat dari perlakuan gereja suci barat, maka bukankah mereka jauh lebih menguntungkan kalian? Setidaknya menurutku kalian tidak perlu sampai membentuk hubungan diplomatik dengan mereka. Aku tahu itu. Ya, itu benar, Duk Elalut. Aku dan Berald
maksudku bangsawan kenalanku juga sependapat denganmu. Tapi jika akan menjalin hubungan saling percaya serta membangun hubungan hidup dan makmur bersama dengan negara mereka, hanya itu satu-satunya cara kita. Tetapi mereka itu negara yang berhasil menyingkirkan Orlor dan Charybdis, tahu? Jika kita tidak bisa rukun dengan mereka, negara kita akan hancur. Begitulah yang dikatakan raja sebelum Rimuru. Dono datang ke Brumun. Sudah kuduga di balik wajahnya itu dia bukanlah orang yang biasa. Dan hasilnya keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat, sebab Brumun tidak begitu mempercayai ajaran Luminous. Jika ingin bertaruh takdir, lebih baik kita mempercayai pemimpin monster daripada percaya pada gereja suci barat, begitu kata beliau. Ya, selanjutnya, ya itulah alasannya. Jadi begitu, dengan kata lain, sebagai strategi bertahan hidup, kalian lebih memilih Tempest daripada gereja suci barat, begitu maksudmu? Maafkan kelancanganku, Pius Dono, tapi berkat itu aku jadi bisa mengerti alasannya. Jangan bilang seperti itu, Gazelle. Jangan bersikap picik begitu, Elalud. Aku percaya pada Rimuru tanpa perlu menguji negara lain. Kau tidak perlu sampai meragukannya seperti itu. Membentuk hubungan diplomatik dengan negara monster tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Jadi, kau sudah menetapkan keputusanmu, bukan? Aku masih belum bisa menyimpulkannya. Sebelum menjawab hal itu, aku ingin menanyakan satu hal langsung pada Rimuru Dono. Tunggu, Papa, tidak usah banyak tanya dan cepat saja jawab. Tunggu, Nona, jangan memotong pembicaraan. Bangsawan itu manja sekali, ya. Karena kasihan, aku akan menunjukkan sedikit auraku padanya. Ellen Chan, sekarang ini bagian yang krusial. Jadi apa yang ingin kau tanyakan itu? Katakan padaku, Elalud. Demon Lord Haki. Jadi begitu, ini sangat mengerikan. Kalau begitu, wahai Raja Iblis Rimuru, sebagai seorang Raja Iblis, akan kau pergunakan untuk apa kekuatanmu itu? Oh, ternyata mengenai hal itu. Aku ingin menciptakan sebuah dunia di mana aku bisa hidup dengan mudah seperti yang aku inginkan. Sebuah negara makmur di mana semua makhluk bisa hidup dan tertawa sepuasnya. Tapi ya, untuk mewujudkannya itu tidaklah mudah. Apakah hal yang seperti cerita hayalan itu benar-benar bisa diwujudkan menjadi nyata? Tentu bisa. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mewujudkan hal itu. Memiliki mimpi tanpa kekuatan itu hal yang konyol, dan memiliki kekuatan tanpa mimpi itu merupakan hal yang sia-sia, bukan? Tapi aku tidak sudi hanya sekedar menginginkan kekuatan saja. Hahaha. Ini sangat menarik, Raja Iblis Rimuru. Pantas saja Ellen Chan tertarik padanya. Aku rasa aku mengerti kenapa kau bisa berhasil bangkit menjadi Raja Iblis. Maaf atas kelancanganku.
utusan dari dinasti sihir Sarion ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara Federasi Jura Tempest. Kami terima tawaran kalian dengan senang hati. Kami juga ingin membangun hubungan yang baik dengan negara-negara kalian. Padahal sejak awal kau sudah memutuskan untuk bergabung dengan negara iblis ini. Dasar rubah sialan. Mana mungkin aku mau menjadi musuh mereka saat tahu ada naga badai di sini. Faktor penentu terakhirnya adalah bagaimana tindakan yang akan dilakukannya sebagai Raja Iblis. Untuk berlagak, aku hanya bermaksud untuk berlagak seperti Raja Iblis, tapi sepertinya aku terlalu berlebihan ya. Aku tidak menyangka dia akan tiba-tiba mengintimidasiku dan memanggilku tanpa gelar kehormatan. Maafkan aku, Elalut-san atau Dono. Saat kita sedang bicara secara pribadi, kau boleh memanggilku dengan San maupun Dono. Tapi saat di depan umum, tolong panggil aku dengan nama gelar bangsawanku. Maaf. Memperagakan hal seperti itu sangatlah penting. Lakukan saja secara perlahan. Terima kasih, Duk Elalut. Dinasti Sihir Sarion, negara kami terima oleh satu negara manusia lagi. Papa yang terbaik, Elan-chan. Syukurlah, Duk sama. Baiklah, marilah kita istirahat sejenak. Aku akan mengambilkan minumannya ya. Iya, tolong. Monster muda mengklaim dirinya sebagai Raja Iblis. Benar, mereka mengajukan perjamuan Raja Iblis Walpurgis. Dengan menggunakan alasan itu, penggagasnya adalah Clayman sama, sementara penunjangnya adalah Milim sama dan Grey sama. Milim? Aku masih tidak mengerti pemikiran bodohmu itu. Nah, bersambung ya. Bersambung nih teman-teman. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Silahkan tetap stay tune terus ya di channel yang biasa. Tentunya dengan cerita yang lebih seru lagi. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kita untuk hari ini. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. See ya. 君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ